Baik kawan-kawan media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis, mengadakan sarasehan dan konsolidasi yang nanti hasilnya akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Muhammad Martak. Dan hari ini tadi kita mendatangkan 3 narasumber dari MUI Pusat, kemudian dari Badan Legislasi DPR RI, dan Pak Dr. Rizam Ramli dari ekonom kita. Nah kemudian hasil-hasilnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Muhammad Martak. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa terjaga dalam komunikasi ini. Silakan Ustadz Yusuf Muhammad Martak untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah pada hari ini Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI telah menggelar rapat yang kesekian kali setelah anak NKRI memperjuangkan dihentikannya RUU HIP. Namun dengan adanya cara-cara ataupun strategi baru dari pemerintah maupun dari legislatif, yang mana RUU HIP diganti dengan RUU BPIP. Untuk itu, anak NKRI tetap akan mengawal proses RUU BPIP karena sewajarnya apabila RUU HIP akan dihentikan, sebenarnya RUU BPIP harus dibahas terlebih dahulu di Prolegnas. Tapi nampaknya dengan segala siasah yang tidak jelas apa tujuannya, maka RUU HIP diganti dengan RUU BPIP. Yang kedua, kami pada tanggal 30 September akan mengadakan sebuah hajatan besar, yaitu kita akan khatimul Quran, yaitu menjalankan khataman Quran dan berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta doa taubat untuk para umat Islam, baik yang berjuang bersama-sama kami maupun yang berjuang bersama-sama pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Setelah itu kami akan menggelar secara bersama-sama di wilayah masing-masing untuk nonton bareng film G30S PKI alias Nobar. Dan keesokan harinya anak NKRI bersama ormas-ormas, bersama laskar-laskar yang lain yang bergabung di anak NKRI akan ikut merayakan kebaktian kesaktian Pancasila pada 1 Oktober berbentuk apel siaga. Yang berikutnya, anak NKRI telah memutuskan akan membentuk tim bantuan hukum yang akan dimotori oleh Bapak Mihdan, Ahmad Mihdan, dan beberapa rekan-rekan profesional dalam advokat untuk memberikan bantuan-bantuan hukum bagi mujahid-mujahidah, para pejuang, baik secara nasional maupun lokal yang sedang menghadapi proses hukum. Yang keempat, ini adalah yang paling menjadikan agenda utama. Anak NKRI akan berjuang semaksimal mungkin dengan segala tenaga tanpa ada rasa menyerah untuk mengusahakan
kepulangan Habib Muhammad Rizik Syihab selaku imam besar dari umat Islam yang sedang berjuang bersama-sama dengan anak NKRI. Untuk itu, saya menyampaikan apa yang telah dibahas di dalam rapat hari ini dan insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengalami hambatan. Dan insya Allah teman-teman media juga dapat membantu menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan berita apa yang disampaikan secara proporsional dan sama dengan di saat menyampaikan berita-berita dari pihak yang tidak bersama dengan kami. Untuk itu saya mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Sebentar, dikasih mic dulu, tolong. Sebentar. Saya kasih kesempatan dulu. Pertama media TV dulu. Dari media TV dulu ada pertanyaan? Oke, dari Kompas TV dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Tifal dari Kompas TV. Izin mengonfirmasi terkait dengan agenda nobar G30 SPKI ini, film G30 SPKI ini rencananya akan membawa massa berapa banyak dan ini kan kemungkinan bakal nonton bareng nih Bapak-bapak sekalian. Bagaimana kemudian untuk protokol kesehatannya? Kalau sudah direncanakan dari sekarang bagaimana protokol kesehatannya? Lalu juga terkait dengan suara teman-teman berkenaan dengan undang-undang HIP ini, apa langkah selanjutnya kalau betul kemudian akan melakukan akan mengawal, akan berjuang mengawal ini, bagaimana langkah berikutnya, apa yang akan dilakukan, entah bertemu dari dengan pihak-pihak tertentu dan semacamnya. Lalu terkait dengan poin terakhir berjuang memulangkan Habib Rizik begitu, langkah terdekat yang akan diambil seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Bapak-bapak. Terima kasih. Baik, langsung saya. Pertama bahwa nobar itu akan kita selenggarakan secara nasional di masjid, di musola, di masjid taklim, di tempat-tempat lainnya, di tiap-tiap daerah. Jadi tidak terfokus kepada satu daerah. Dan tetap harus menjaga protokol COVID-19. Itu tetap menjadi acuan kita. Ya. Kemudian untuk perjuangan kita tetap mengupayakan agar RUU HIP dicabut dari prolegnas dan BPIP juga ditolak oleh DPR RI, maka ada beberapa langkah yang ingin kita sampaikan. Pertama, kita akan mendatangi MUI untuk menguatkan MUI, kemudian kita juga akan mengirim delegasi ke DPR RI untuk menanyakan sikap DPR RI, menagih janji DPR RI. Ya, kemudian berkenaan dengan BPIP, karena itu merujuk kepada Kepres, maka sasaran kita adalah berupaya agar presiden yang membubarkan BPIP. Kemudian untuk kepulangan, tadi anak RI akan siap menyambut, mengawal IBHRS jika beliau pulang ke tanah air. Ya, jadi anaknya tetap menunggu kabar dari beliau tentang kepulangannya ke Indonesia. Mungkin itu Syekh Yusuf ada mau tambahan? Ya, tambahan sedikit dengan pola apa mengawal BPIP, kami juga akan menagih janji perwakilan dari DPR yang saat itu pada tanggal 24 Juni mereka berjanji bahwa akan mengusut inisiator yang mengeluarkan mengusulkan RUU HIP. Itu tetap akan kita tagih janjinya. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Media TV dulu, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada cukup, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.